Performance Mr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala BIM 2 Derajat dan kami hormati Ibu Kepala TK, Ibu Kepala KB dan Ibu Kepala Pos PAUD Aisyah Derajat. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan upacara dengan baik, dengan tertib. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita, membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian yang saya cintai, ada sebuah kisah yang sangat inspiratif. Di Amerika ada seorang gelandangan. Tahu ya gelandangan ya? Gelandangan ini umumnya tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan selalu menyusuri dari jalan satu ke jalan yang lain, kemudian juga meminta-minta. Tapi seseorang gelandangan yang bernama Ami di Amerika Serikat sana tidak melakukan hal itu. Berbeda dengan yang lain. Apa yang dia lakukan? Dia hanya ingin bisa membaca dengan menyusuri dari jalan satu ke jalan yang lain. Tujuannya satu adalah untuk bisa membaca. Tapi apa kata kenyataan? Karena melihat dia gelandangan, maka orang yang diminta untuk mengajarinya membaca tidak mau. Pada suatu kesempatan dia bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang bernama Greg. Ketika itu dia meminta untuk Greg mengajari dia membaca. Apa yang dilakukan oleh Greg? Sebelumnya dia tersenyum dan salut kepada gelandangan satu ini. Baru kali ini saya temukan gelandangan yang hanya ingin belajar membaca dengan menyusuri jalan. Alhasil Greg yang pengusaha sukses ini merelakan diri, meluangkan waktunya untuk mengajari membaca. Si gelandangan ini diajari membaca oleh Greg dalam durasi waktu 30 menit sampai 1 jam setiap hari Selasa. Seiring berjalannya waktu, maka si gelandangan ini dia akhirnya bisa membaca, dan Greg mulai menata, memperbaiki penampilan si gelandangan tersebut. Dan alhasil gelandangan ini tidak hanya bisa membaca, tetapi penampilannya juga baik dan enak dipandang orang, dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Satu keinginan dari gelandangan ini adalah ingin mendapatkan pekerjaan yang layak dari keadaannya sekarang ini dengan cara bisa membaca. Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian yang saya cintai, dari kisah ini kita belajar bahwa membaca itu sangat penting sekali. Bayangkan kalau kita tidak bisa membaca. Oke, dari TK tidak bisa membaca. It's okay, nggak apa-apa. Kelas 1 masih belum bisa membaca, tapi setengah oke ya menurut saya. Karena kelas 1 inilah awal gerbang utama kita harus bisa membaca. Ya, kalau boleh cerita, Pak Agus ini dulu kelas 1 mati-matian bagaimana cara saya bisa membaca. Kenapa? Kalau nggak bisa membaca, itu hal yang paling menyakitkan adalah diisin-isin oleh koncone. Orang bisa moco, orang bisa moco. Oh, nggak bisa moco itu. Nah, itu sangat menyakitkan bagi saya. Maka saya harus berusaha keras agar di kelas 1 ini targetnya saya harus bisa membaca. Dan alhamdulillah ada kakak saya yang meluangkan waktu untuk mengajarinya membaca. Nah, Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian, kemudian apa pentingnya dari membaca itu?
Satu manfaat dari membaca adalah meningkatkan kecerdasan otak kita. Jadi ketika kita membaca, kita dilatih untuk berpikir, kita dilatih untuk memahami sesuatu sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Berikutnya, dengan membaca kita akan terhindar dari penyakit yang namanya Alzheimer. Alzheimer itu gampangannya adalah pikun ketika tua nanti. Dengan membaca kita biasakan, kalau nggak setiap hari seminggu sekali. Tapi kalau sekolah kan seminggu sekali baru membaca kan aneh. Mestinya setiap hari harus membaca. Nah, dengan membaca itu nanti akan mencegah penyakit yang namanya pikun itu. Kenapa? Karena otak kita selalu dilatih dan akhirnya terbiasa untuk berpikir. Orang yang terbiasa untuk berpikir, maka dia akan sulit untuk kehilangan ingatan. Selanjutnya, manfaat dari membaca adalah tidak mudah untuk ditipu oleh orang lain. Ya, kita nggak seujud orang lain yang menipu kita, tapi kita antisipasi, karena jika kita tidak mengerti suatu keadaan, tidak mengerti suatu kondisi, maka bisa saja kita akan ditipu oleh orang lain dengan berbagai macam motif yang dia inginkan. Selanjutnya yang paling penting, ini bagi siswa sekalian, khususnya anak-anak saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Manfaat dari membaca adalah kita akan bisa mengikuti perkembangan di sekeliling kita, terutama di sekolah. Jika gurunya menjelaskan materi atau tidak menjelaskan, mungkin sederhana sekali, memberikan tugas, maka kita akan mengerti tugas itu dan tidak tanya lagi, Pak, tugasnya apa, Bu, tugasnya apa, padahal sudah disampaikan 3 kali oleh Bapak Ibu gurunya. Dan dengan membaca kita akan mengerti apa sih perintah dari soal ini, apa sih bunyi dari teks ini. Maka dengan bisa membaca kita akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jika kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Lebih-lebih kita mendapatkan nilai yang terbaik di kelasnya. Selain itu, dengan kita berprestasi di kelas, kita juga bisa mengembangkan prestasi itu ketika di luar kelas. Menyampaikan pesan ini, maka saya teringat kata-kata dari seorang presenter handal, Master Deddy Corbuzier, yang mengatakan bahwa I still have lot to learn. Saya belajar bahwa saya mengerti, saya harus banyak belajar. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.